Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 41, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Segera setelah pesan teks dikirim, Aiden Enzo, yang duduk di dalam mobil, menerimanya. Lihat, Amara Frey mengirimnya. Dia mengabaikannya begitu saja. Namun, kemudian, beberapa pesan teks dikirim satu demi satu. Aiden Enzo dengan enggan membukanya dan meliriknya. Ayah tiran lokal, tolong, saya bukan pembohong, nama saya Amara Frey, ini kartu identitas saya, dan alamat saya, tolong pinjamkan saya 5.000 untuk bantuan darurat. Saya akan membayarmu kembali. Berikut ini adalah kartu identitas Amara Frey, yang sangat indah. Aiden Enzo berpikir sejenak, dan tiba-tiba ingin membantu Amara Frey ini, dan menjawab, mengapa saya harus meminjamkannya kepada Anda? Apa manfaat yang dapat Anda berikan kepada saya? Setelah membaca pesan teks, dia terdiam. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Amara Frey menggigit bibir merahnya erat-erat dan menjawab, selama Anda bersedia meminjamkan saya akan menemani Anda selama seminggu, setiap malam, apapun yang Anda inginkan. Saya akan membayar Anda kembali uangnya bulan depan. Amara Frey tidak bisa menahannya, dia sebenarnya sangat marah, dia tidak berharap bos tiran lokal ini menjadi pria seperti itu. Melihat jawaban Amara Frey, Aiden Enzo langsung meminta foto payudara padanya. Meskipun sangat vulgar, Aiden Enzo hanya ingin melihat apa yang dipikirkan Amara Frey. Amara Frey ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian menjawab, oke, tunggu aku. Setelah itu, dia berlari ke toilet wanita, menutup pintu, dan sibuk untuk waktu yang lama sebelum mengirimnya. Setelah Aiden Enzo menerimanya, dia membukanya dan melihatnya. Brengsek, tubuhnya benar-benar meledak. Tak terkalahkan, saya tidak berharap Amara Frey bisa melakukan ini, setidaknya dengan 2 tangan. Bos, bagaimana kabarmu? Apakah ini baik-baik saja? Kamu tidak boleh menyebarkannya. Amara Frey terus mengirim pesan. Aiden Enzo juga tidak menahan diri. Setelah menerima foto Amara Frey, dia langsung menanyakan nomor kartunya dan mentransfer 10.000 yuan. Ketika Amara Frey menerima notifikasi SMS, dia sangat senang sekaligus terkejut. 10.000, saya tidak menyangka ayah kaya itu begitu murah hati. Tuan, terima kasih. Saya akan membayar Anda kembali 10.000 yuan ini secepat mungkin. Jika Anda ingin menemukan saya untuk menemani Anda suatu hari nanti, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Saya akan aman beberapa hari ini. Amara Frey dengan malu-malu mengirim pesan teks ini, bergegas ke bank. Ketika Aiden Enzo melihat pesan teks ini, dia hanya memperhatikan kata keselamatan di bagian akhir. Mereka semua adalah orang dewasa, dan Aiden Enzo sangat memahami arti dari keduanya. Amara Frey ini sangat berani dan terbuka. Memikirkannya, Aiden Enzo merasa gatal di hatinya, tetapi segera menyingkirkan pikiran menjijikkan itu. Saya tidak bisa minta maaf kepada Vivian Low. Anda tidak bisa menjadi bajingan. Hei, sepertinya aku juga cabul. Aiden Enzo menghela nafas tak berdaya, dengan cepat menjadi tenang, menutup matanya dan bermeditasi sebentar, dan matanya perlahan pulih. Hampir membuat kesalahan besar yang dilakukan semua pria. Saat ini, Miandri Ziso mengendarai Porsche ke sebuah rumah besar, dan ada lebih dari selusin mobil mewah yang diparkir di depan pintu. Konfigurasi terendah adalah GTR. Aiden Enzo tampak bingung, menatap gadis berambut ungu di sampingnya dengan polos, dan bertanya, nah, siapa kamu? Mengapa kamu membawaku ke sini? Dia memalingkan wajahnya, menatap Aiden Enzo dengan rasa ingin tahu, dan bertanya, namamu Aiden Enzo. Aiden Enzo mengangguk, merasa sangat tidak berdaya. Gadis ini tidak bertanya dulu sebelum membiarkan orang masuk ke dalam mobil, bagaimana jika dia mengenali orang yang salah. Itu benar, Miandri Ziso tersenyum, dan melepas kacamata hitamnya. Aiden Enzo terkejut. Gadis ini sangat cantik, dengan wajah kecil, mata besar, bibir merah ceri, dan 2 lesung pipi yang indah di sudut mulutnya, terutama matanya yang sangat murni tanpa kotoran.
Miandri Ziso keluar dari mobil, dan Aiden Enzo juga keluar dari mobil. Dia berjalan ke Aiden Enzo, melihatnya dengan hati-hati, meremas dagunya yang seperti giok putih, mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ayahku berkata kamu sangat istimewa, tetapi mengapa aku merasa kamu sangat biasa? Tidak ada yang istimewa tentang itu." Aiden Enzo merasa malu setelah diperiksa oleh Miandri Ziso, dan mengangkat bahu, "Itu karena ayahmu mengakui kesalahannya. Jika tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo berbalik dan kembali. Anak-anak zaman sekarang memiliki kesenjangan generasi, dan mereka sama sekali tidak dapat memahami apa yang mereka pikirkan. "Hei, tunggu sebentar, apakah aku membiarkanmu pergi?" Miandri Ziso berkacak pinggang, menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan marah. Begitu Aiden Enzo berbalik, beberapa pria dan wanita muda keluar dari mansion. Mereka semua berpakaian sangat mewah, dan mereka terlihat seperti bukan keluarga biasa. Ketika beberapa orang melihat Miandri Ziso, mereka semua melambai dan menyapa dengan senyum di wajah mereka. "Hei, Miandri Ziso, aku hanya menunggumu. Kemana kamu pergi? Bukankah kamu mengatakan untuk menjemput teman? Perkenalkan kami." Miandri Ziso memelototi anak laki-laki dengan rambut kuning besar dan potongan pendek, dan mengutuk, "Almada Gru, kamu menyebalkan. Kamu adalah orang yang paling banyak bicara." Di sampingnya adalah seorang anak laki-laki dengan kemeja putih dengan 2 kancing di atasnya, terlihat tanpa hambatan, dengan rambut panjang sedang yang mengalir, fitur wajah yang jernih, sangat tampan dan energik. Celananya adalah celana kropat hitam sederhana, teksturnya sangat bagus, dan sekilas tidak murahan. Sepasang sepatu kets putih, sangat modis, memperlihatkan semangat muda. Dengan jam tangan Cartier di pergelangan tangan, setidaknya ratusan ribu. Saya harus mengatakan, pemuda ini sangat tampan, dan dia terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Dengan cara yang sama, dia terus menatap Miandri Ziso, alisnya penuh cinta untuk Miandri Ziso, dan tersenyum, "Miandri, kamu kembali, di mana temanmu?" Mungkin karena dia tidak terlalu percaya diri di depan Miandri Ziso, dia dengan cepat mengganti topik. Pada saat itulah mata lelaki besar itu memperhatikan Aiden Enzo. Alasan utamanya adalah pakaian Aiden Enzo terlalu biasa, dan di depan pangeran dan putri mereka yang kaya, mereka tampak terlalu mencolok. Awalnya, semua orang menganggapnya sebagai pejalan kaki yang memungut sampah di area mansion. Namun, melihat Miandri Ziso menatap Aiden Enzo, semua orang tiba-tiba menyadari. "Sialan, Miandri Ziso, apakah dia temanmu itu? Apakah dia begitu kasar?" Bocah berambut kuning itu bercanda dengan keras, lalu mengelilingi Aiden Enzo beberapa kali, dan menatapnya, "Kakak, kamu tidak memungut sampah, kan?" Begitu kata-kata ini keluar, pria dan wanita lain juga mencibir beberapa kali. "Almada, jangan bicara seperti itu, tidakkah kamu mengerti kesenangan menjadi rendah hati untuk orang kaya sekarang?" Salah satu gadis berpenampilan mempesona berkata, dengan tangan bersilang dan ekspresi arogan di wajahnya. Kemudian Almada Gru mendengus dan tertawa beberapa kali, menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan sangat provokatif dan berkata, "Hanya dia, bisakah dia menjadi kaya?" Lelucon yang luar biasa. Dia menoleh untuk melihat Miandri Ziso dan bertanya sambil tersenyum, "Miandri, apakah dia benar-benar teman yang kamu bawa?" Miandri Ziso mengangguk, tidak bergerak, memandang Aiden Enzo dengan acuh tak acuh dan berkata, "Hei, perkenalkan dirimu kepada semua orang, ayo pergi ke Gunung Longyan untuk balapan." "Balapan?" Ekspresi Aiden Enzo tertegun, benar-benar di luar situasi, dan dia berkata tanpa daya, "Maaf, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu, kalian bersenang-senang." Bagaimana situasinya dengan Miandri Ziso? Apakah Tergio Ziso mengajari putrinya seperti ini? Tiba-tiba, sebuah omelan dingin terdengar di belakang Aiden Enzo. "Siapa yang melepaskanmu?" Angelo Lopez berteriak dengan wajah dingin. Dia sangat tidak senang dengan sikap Aiden Enzo terhadap Miandri Ziso. Dia bahkan tidak berani menjawab Miandri Ziso seperti ini, dia adalah sampah yang miskin, dan dia benar-benar memberi wajah Miandri Ziso. Pengadilan kematian. Angelo Lopez datang, menatap Aiden Enzo dengan dingin, dan berkata, "Hei, bagaimana sikapmu barusan? Miandri Ziso memintamu untuk memperkenalkan diri, apa yang akan kamu lakukan?" Sebenarnya ada alasan lain mengapa Angelo Lopez kesal dengan Aiden Enzo sekarang, yaitu, Miandri Ziso menjemputnya secara langsung, apakah keduanya ada hubungannya satu sama lain. Di mata Angelo Lopez, Aiden Enzo saat ini tidak diragukan lagi adalah saingan dalam cinta.
Namun, pria ini terlalu sampah, dan seluruh tubuhnya menunjukkan rasa biasa saja. Aiden Enzo memandang Angelo Lopez dengan acuh tak acuh dan berkata, "Maaf, kamu anak nakal dan aku tidak memiliki kesamaan, dan aku juga tidak mengenalnya. Jika kamu ingin bersikap di depannya, maka kamu pasti orang yang salah, saya hanya orang biasa, jadi saya tidak akan mengganggu Anda." Setelah berbicara, Aiden Enzo berbalik dan hendak pergi. Namun, Almada Geru berlari sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, langsung menghalangi jalan Aiden Enzo, dan menggoda, "Saudaraku, jangan khawatir, tinggallah dan bermain bersama, karena Mianri Ziso telah menjemput Anda, jika Anda pergi, sepertinya bahwa kami sangat tidak menghargai." Saat Almada Geru berbicara, dia mengedipkan mata pada Angelo Lopez. Keduanya bermain bersama sampai waktu besar, sehingga Anda bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Ini akan membunuh Aiden Enzo untuk sementara waktu. Mianri Ziso melihat semua ini dengan acuh tak acuh dan tidak membantu, dia hanya ingin melihat apa yang dikatakan ayahnya tentang Tuan Enzo. Sekarang sepertinya dia hanya omong kosong biasa. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ayah saya pikirkan, dan saya harus menyenangkan orang seperti ini. Mual, pada saat yang sama, Vivian Low datang ke bank dan ATM, siap untuk memeriksa berapa banyak uang yang ada di kartu yang diberikan oleh Aiden Enzo. "Masukkan kartu bank Anda dan masukkan PIN Anda." Aiden Enzo berkata bahwa itu adalah hari ulang tahunnya, dan Vivian Low masih sangat ingat akan hal itu. Klik untuk memeriksa saldo. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada hasil query. Vivian Low mengerutkan kening, dan kalah lagi, masih sama. Dalam keputusasaan, Vivian Low menelepon Satpam, hanya untuk mengetahui bahwa ATM rusak dan sedang dalam perbaikan. "Terima kasih," Vivian Low berkata dengan sopan kepada penjaga keamanan dan berjalan menuju konter. Namun, pada saat ini, suara familiar terdengar di belakang Vivian Low. "Vivian Low, kenapa kamu di sini?" Amara Frey baru saja masuk dari pintu bank, dan langsung melihat sosok yang dikenalnya. Vivian Low. Saat keduanya bertemu, keduanya tersenyum sopan dan tampak luar biasa antusias. "Amara Frey," kata Vivian Low sambil tersenyum, dengan perasaan kesal ketika teman sekelas lama bertemu satu sama lain di matanya. Di Universitas Amara Frey, dia adalah teman sekelas dan sahabatnya. Namun, setelah lulus dari universitas, keduanya jarang saling menghubungi. Bukan karena Amara Frey begitu tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih, tetapi masyarakat ini seperti ini. Setiap orang sibuk dengan mata pencahariannya masing-masing, sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk mencari kedai kopi, minum beberapa cangkir kopi, mengobrol tentang gosip terbaru, atau kosmetik dan tas baru seperti wanita-wanita kaya itu. Amara Frey juga memeluk Vivian Low dengan sangat gembira, dengan senyum di wajahnya, sama sekali tidak sekuat dan memuja uang seperti sebelumnya. Pelacur yang khas. "Hei, Vivian Low, aku tidak melihatmu selama 3 tahun. Kamu semakin cantik. Mengapa kamu tidak bersama suamimu Aiden Enzo?" Amara Frey menatap Vivian Low. Cemburu, tapi tidak menunjukkannya. Namun, ketika dia bertanya pada Aiden Enzo, sepertinya itu disengaja. Semua orang tahu bahwa Aiden Enzo telah melakukan hal yang buruk dalam beberapa tahun terakhir, dan itu adalah keputusan yang sangat salah bagi Vivian Low untuk menikahi Aiden Enzo. Sekarang, saat pertama kali bertemu, mereka membicarakan Aiden Enzo, jelas dengan nada sarkastik. Vivian Low tersenyum sedikit, dan dengan sopan menjawab, dia bersama Ceril di rumah sakit, dan Ceril baru saja menjalani operasi. Amara Frey sangat terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian menarik Vivian Low untuk mengobrol tentang Ceril, dan mengobrol lama, topik beralih ke Aiden Enzo lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Vivian Low, percaya apa yang saya katakan, pria saat ini sangat buruk, dan ada banyak orang mencari wanita simpanan di luar di belakang istri mereka, kamu harus menjaga. Kamu tidak bisa membiarkan dia selingkuh, meskipun dia tidak memiliki prospek yang bagus, tapi dia tetap mencintaimu, kamu harus berhati-hati. Seperti aku sekarang, belum menikah dan bebas," kata Amara Frey dengan jujur, alisnya berkedut, dan dia terus mengamati perubahan ekspresi Vivian Low. Vivian Low tersenyum dan berkata, "Saya percaya pada Aiden Enzo, dia tidak akan main-main di luar." Amara Frey mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, saya tiba-tiba teringat bahwa orang yang baru saja datang ke sini,
saya juga melihat Aiden Enzo di jalan, dan saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu Anda tentang hal itu. Dengan ragu-ragu, ini menarik selera Vivian Low, dan yang terakhir bertanya dengan curiga, ada apa denganmu, lihat apa yang terjadi. Amara Frey memandangi orang-orang di sekitarnya, lalu mengeluarkan ponselnya, dan berkata, sebelumnya, saya tidak sengaja mengambil foto ini, tetapi saya tidak sengaja melihatnya, jadi Anda harus menahan napas. Kemudian, di bawah tatapan curiga Vivian Low, Amara Frey mengklik video yang baru saja diambil secara diam-diam. Sambil bermain, dia berpura-pura marah dan mengutuk, Vivian Low, lihat, aku bilang kamu masih tidak percaya, pria sekarang sangat bau, tidak peduli dia hanya bermain trik di luar, lihat Aiden Enzo ini, berhubungan dengan seorang gadis berusia 20 tahun dan dengan megahnya masuk ke mobilnya benar-benar tidak tahu malu. Dia menambahkan, saya tidak tahu di mana mereka sekarang, tapi saya mengerti, mereka sedang mengemudi ke arah Hotel Hilton. Setelah mengatakan ini, Amara Frey tidak mengatakan apa-apa lagi. Vivian Low menonton isi video tersebut, merasa sangat terkejut dan marah. Meskipun dia percaya pada Aiden Enzo, akan aneh jika dia tidak marah jika dia meletakkan hal seperti itu di depan matanya. Intinya, gadis dalam video itu benar-benar cantik dan memiliki sosok yang baik, bahkan ia langsung menggandeng lengan Aiden Enzo dan menariknya ke dalam mobil. Namun, kemarahan adalah kemarahan. Vivian Low tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi berpura-pura sangat tenang dan berkata, oh, ini adalah anak dari salah satu kerabat saya, dan saya ada hubungannya dengan Aiden Enzo, saya tahu itu. Segera, Amara Frey panik. Kamu tahu, tidak mungkin. Amara Frey tidak mengira Vivian Low tahu, dan menebak dalam hatinya bahwa dia berbohong untuk menyelamatkan muka. Namun, dia tidak bisa melihat kepanikan atau kemarahan di wajah Vivian Low. Sampai dia berpisah dari Vivian Low, Amara Frey menyilangkan tangannya dengan curiga, menatap punggung Vivian Low, dan bergumam, apakah tebakanku salah? Jika memungkinkan malam ini, ajak ayah kaya keluar. Vivian Low meninggalkan bank bahkan tanpa memeriksa saldo kartu banknya. Sangat marah. Duduk di dalam mobil, dia menelepon Aiden Enzo, dan bertanya dengan galak, Aiden Enzo, kamu di mana? Aiden Enzo telah diseret oleh Mian Riziso ke trek balap Longyanshan. Aiden Enzo tidak menyangka ada tempat seperti itu di Sanjiang. Vivian, ada yang harus aku lakukan di luar, ada apa? Aiden Enzo melangkah ke samping, memegang boneka putri dengan satu tangan. Dengan siapa? Vivian Low berkata dengan marah. Tidak ada, hanya temanku. Aiden Enzo kembali menatap Mian Riziso dan yang lainnya di sana, mereka semua menatapnya dengan mata aneh. Benarkah? Pop, Vivian Low langsung menutup telepon, membuat Aiden Enzo sangat pasif. Bagaimana situasinya? Apakah wanita marah ketika mereka mengatakan bahwa mereka pemarah? Hei, Aiden Enzo, apakah kamu sudah menyelesaikan panggilan teleponmu? Kamu benar-benar idiot, tidak mungkin demam panggung. Di kejauhan, Almada Gru tertawa dan mengejek, wajahnya penuh penghinaan. Hehe, kurasa dia bahkan tidak tahu di mana tempat ini, jadi dia mungkin pengecut. Gadis lain bersandar mobil merah, mengunyah permen karet, dan berkata dengan susah payah. Beberapa orang saling memandang, tertawa dan mengejek. Mian Riziso tidak mengatakan apa-apa. Melihat Aiden Enzo mendekat, dia berjalan dengan wajah dingin, menyambar ponsel Aiden Enzo, dan berkata dengan dingin, hari ini menyenangkan, jangan pikirkan hal lain. Aiden Enzo tampak tak berdaya dan terdiam diseret oleh mereka, untuk apa dia bermain. Pada saat ini, Angelo Lopez dengan kemeja putih tiba-tiba mengeluarkan buket besar mawar merah dari bagasi mobil, dan berlutut di depan Mian Riziso dengan satu lutut, dan berkata dengan emosi, adikku, aku sangat menyukaimu, berjanjilah padaku untuk menjadi pacarku, oke. Tiba-tiba, penonton bersorak, tempat ini bukan hanya Mian Riziso dan lainnya, ini adalah trek balap profesional, setidaknya ratusan orang bermain di sini, semuanya uang generasi kedua yang kaya. Berjanjilah padanya, berjanjilah padanya. Kerumunan itu mencemooh, ini jelas diatur oleh Angelo Lopez sebelumnya. Secara khusus, Almada Gru dan yang lainnya bekerja sangat keras, dan mereka mengesampingkan orang yang tidak berguna seperti Aiden Enzo. Aiden Enzo juga sangat senang, berpikir, bocah kecil ini harus menyelesaikan masalah mereka dengan cepat, lalu mengantarnya pulang. Ketika saya kembali, saya harus mengeluh kepada Tregio Ziso, putrinya tidak baik, dia perlu dididik. Namun, di luar harapan semua orang,
Miandri Ziso menatap Angelo Lopez dengan dingin, dan langsung menolak. Angelo Lopez, maafkan aku tahu kamu menyukaiku, tapi aku tidak menyukaimu. Aku sudah punya pacar. Berpura-pura menjawab telepon, dia memanggil Aiden Enzo untuk masuk ke dalam mobil. Ayo pergi. Aiden Enzo tercengang, apakah ini akhir yang sialan? Lalu kenapa kamu diajak ke sini? Bingung sejenak, Miandri Ziso memelototi Aiden Enzo, dan memarahi, ayo, mengapa kamu masih berdiri di sana? Aiden Enzo mengangguk dengan tergesa-gesa, berkata ya, dan berlari. Namun, Angelo Lopez langsung menghentikan Miandri Ziso, meraih lengannya, dan bertanya dengan ekspresi dingin, Miandri, berhenti bercanda denganku, di mana pacarmu? Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Aiden Enzo, penuh dengan rasa jijik dan dendam. Aiden Enzo tahu itu akan menjadi buruk, tetapi dia tidak mengharapkan plot vulgar seperti itu terjadi padanya. Dia dengan cepat ingin menggelengkan kepalanya untuk menjelaskan, tetapi Miandri Ziso melepaskan diri dari lengan Angelo Lopez dan berkata, itu benar, dia adalah pacarku. Bagaimana dengan itu, tidakkah kamu setuju? Sudah berakhir. Dalam hati Aiden Enzo, 10.000 kuda rumput lumpur berlari kencang. Miandri Ziso ini jelas melakukan sesuatu. Apakah dia tidak punya teman laki-laki lain, jadi dia harus menyeret orang asing untuk menjadi pacarnya? Ini tidak bisa disalahkan pada Miandri Ziso, hanya saja Tergio Ziso berbicara terlalu banyak tentang Aiden Enzo. Miandri Ziso berpikir pada dirinya bahwa pria seperti itu cocok untuk menjadi pacarnya, jadi dia menemui Aiden Enzo. Namun, dia sangat kecewa. Angelo Lopez segera mengarahkan pandangannya pada Aiden Enzo, berjalan ke arahnya dengan agresif, dan berkata dengan provokatif. Meskipun saudara perempuan saya mengatakan demikian, saya benar-benar tidak percaya bahwa Anda adalah seorang brengsek, berpakaian sangat buruk, bisakah dia jatuh cinta denganmu? Katakan padaku, berapa banyak uang yang dia berikan padamu untuk akting, aku akan membayar 2 kali lipat, dan kamu segera pergi dari sini. Hahaha, ada ledakan tawa dan ejekan. Miandri Ziso tidak tahan begitu banyak orang memandangnya dengan tidak ramah, menginjak kakinya dengan marah, menunjuk ke arah Angelo Lopez dan berteriak, Angelo Lopez, percaya atau tidak, dia adalah pacarku, aku pergi sekarang, biarkan mereka menyingkir. Almada Geru telah membawa orang-orang dan mengarahkan jalan ke tempat tersebut untuk diblokir. Mau pergi? Ya, selama dia berlari denganku untuk 1 putaran, jika kamu menang, kamu bisa pergi kapan saja. Jika kamu kalah, kamu Miandri Ziso harus setuju untuk menjadi pacarku. Dia harus berlutut dan menyelinap di bawah selangkanganku, dan kemudian berguling ke bawah gunung. Angelo Lopez berkata dengan ekspresi muram, alis dan mata yang provokatif, sangat arogan dan mendominasi. Temanku, siapa yang menyuruhmu berakting dengannya? Selama pria yang dekat dengannya, aku akan bermain sampai mati. Angelo Lopez bersandar di depan Aiden Enzo, menepuk pundaknya, dan berkata dengan mata dingin. Yang lain juga memandang Aiden Enzo dengan jijik, sekarang si idiot ini pasti sudah mati. Siapakah Angelo Lopez? Pembalap juara balap provinsi, memenangkan 3 kejuaraan provinsi berturut-turut. Apalagi, pada paruh kedua tahun ini, ia akan mengikuti kompetisi balap internasional, Asian Le Mans Series. Dia adalah pemain unggulan paling menjanjikan untuk mewakili negara. Bersaing dengannya adalah murni kematian. Terlebih lagi, bahkan kejuaraan Formula 1 dunia, yang disebut balapan F1, Angelo Lopez sudah memiliki kualifikasi. Ini adalah kompetisi balap tingkat tertinggi di dunia saat ini, dan disebut 3 acara olahraga besar di dunia, bersama dengan Olimpiade dan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Oleh karena itu, Aiden Enzo bisa dikatakan, tidak ada peluang untuk menang. Terlebih lagi, dia terlihat sangat miskin, dia bahkan tidak pernah menyentuh mobil balap, bukankah ini mengendarai bebek kerak? Aiden Enzo mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap, tanpa diduga, dia dipandang rendah oleh beberapa anak muda. Kuncinya adalah sikap pihak lain terlalu sombong, yang membuat Aiden Enzo sangat tidak nyaman. Dia ingin menolak, tetapi hati yang gelisah membuatnya ragu. Miandri Ziso juga tahu bahwa di depan Angelo Lopez, Aiden Enzo tidak memiliki peluang untuk menang. Dia menginjak kakinya dan berkata dengan marah, Angelo Lopez, apakah Anda sengaja melakukannya? Bagaimana dia bisa balapan mobil? Saya tidak akan setuju untuk permintaanmu, kami pergi. Setelah itu, Miandri Ziso hendak menyeret Aiden Enzo pergi. Namun, yang mengejutkan semua orang,
Aiden Enzo menunjukkan gigi putihnya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, lari satu putaran dan lakukan seperti yang kamu katakan, tetapi jika aku menang, kamu harus memberikannya kepadaku terlebih dahulu." "Maaf." "Kedua, bagaimana tentang mobilmu untukku?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mata Aiden Enzo tertuju pada Ferrari merah di belakang Angelo Lopez. Jika mobil ini diberikan kepada Vivian Lowe, dia tidak perlu naik bus untuk bekerja di masa depan, dan dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Memikirkannya, Aiden Enzo menunjukkan senyum positif di sudut mulutnya. Namun, orang-orang di sekitar melihat Aiden Enzo seperti orang bodoh saat ini. Orang ini, mungkinkah otaknya kebanjiran? Apa yang baru saja dia katakan? Dia ingin balapan dengan Angelo. Jika dia menang, dia harus meminta maaf dan kehilangan mobil. Banyak orang tertawa dan memandang Aiden Enzo dengan mengejek, semua merasa sedih karena dia. Badut, berani bersaing dengan pangeran. Angelo Lopez juga mencibir tanpa ampun, dia tidak menyangka bahwa teman yang dibawa Meandri Ziso akan sangat berlebihan dan berlomba dengannya. Bukankah dia mencari kematian? Haha, temanku, ini salahmu. Jika kamu dengan patuh mengakui kesalahanmu kepada tuan muda ini, mungkin aku bisa melepaskanmu. Tapi kamu mengatakan itu sekarang, aku sangat kesal. Sudut mulut Angelo Lopez terasa dingin. Dengan senyum di wajahnya, matanya arogan, dia menusuk dada Aiden Enzo dengan jari-jarinya, dan berkata dengan suara ganas, "Kamu adalah sampah, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantangku?" Bajingan, sangat kesal. Sampah yang malang dan masam seperti Aiden Enzo berani menantang dirinya. Apakah Anda ingin Angelo Lopez meminta maaf dan kehilangan mobil? Apakah dia idiot? Almada Geru dan yang lainnya di samping juga penuh dengan humor yang buruk, menatap Aiden Enzo dengan sinis, dan berkata dengan sinis. "Saudaraku, ini bukan tentang kamu, pasti ada tingkat kepura-puraan. Tuan muda Angelo kita adalah juara provinsi. Paruh kedua tahun ini dia akan mengikuti kompetisi balap internasional, Asian Le Mans Series. Tahun depan, pilot F1 juga berhak untuk berpartisipasi. Kata Anda, hanya karena Anda sia-sia, kemampuan apa yang harus kamu banggakan di depan teman kami?" Berkata, Almada Geru dan yang lainnya memandang Meandri Ziso dengan wajah dingin, dan mereka semua merasa geli. Meandri Ziso ini, jika dia ingin menemukan seseorang untuk menolak Angelo Lopez, dia harus menemukan seseorang yang baik, tetapi dia benar-benar menemukan sampah yang tidak dapat diandalkan. Meandri Ziso juga terbakar, dan menarik Aiden Enzo dengan kasar, dan berkata dengan tidak senang, "Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Angelo Lopez adalah pembalap terbaik di antara kita, dan dia adalah pemegang rekor di trek ini. Tidak ada yang lebih cepat dari dia. Bukankah kamu sengaja mendorongku ke lubang api? Aku sangat marah padamu. Berhenti bicara dan tetap di sana." Meandri Ziso sangat tidak senang sekarang, dia sangat yakin sekarang bahwa ayahnya pasti telah membaca orang yang salah. Seberapa kuat pria seperti ini? Ayah juga memujinya ke langit. Angelo Lopez, dia adalah dia, dan aku adalah aku. Apa yang dia janjikan tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak menerima kondisi dan persyaratanmu, jadi aku pergi, kata Meandri Ziso dengan tidak puas kepada Angelo Lopez, lalu mengguncang tangan dan hendak masuk ke dalam mobil. Namun, Almada Geru dan yang lainnya jelas tidak akan membiarkan Meandri Ziso pergi dengan mudah, langsung menghalangi jalannya, dan memaksanya untuk tetap tinggal. "Apa yang kamu lakukan? Minggir!" Meandri Ziso sangat marah, mulutnya bengkak karena marah, dan dadanya terus-menerus naik turun. Dia menoleh dan menatap Angelo Lopez dengan marah, dan berteriak, "Angelo Lopez, apa maksudmu?" Angelo Lopez tersenyum lembut. Dia tersenyum dan berkata, "Cantik, jangan khawatir, karena dia menantangku dan dia adalah pacar yang kamu sebutkan, bagaimana mungkin aku tidak setuju?" Setelah selesai berbicara, Angelo Lopez berbalik kepalanya dan menatap Enzo dengan mata yang sangat arogan, berkata, "Bagaimana kamu ingin membandingkan?" Aiden Enzo menyentuh dagunya dan berkata dengan ringan, "Karena kamu adalah pemegang rekor, mari kita bandingkan kecepatan." "Oke." Angelo Lopez tersenyum, sangat percaya diri. 6 menit 27 detik. Pemegang waktu tercepat di trek. Singkirkan tempat kedua selama lebih dari 1 menit. Ini adalah kekuatan Angelo Lopez. Hampir semua penonton mengenal Angelo Lopez, dan mereka semua adalah penggemarnya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, seluruh sirkuit Longyanshan tahu bahwa seseorang akan menantang Angelo Lopez, dan itu adalah trek yang dikenal Angelo Lopez, dan itu adalah kompetisi kecepatan.
Sial, bocah itu hanya mencari pelecehan. Orang-orang saat ini berusaha cukup keras untuk berpura-pura memaksa, dan mereka tidak bertanya kepada orang lain apa yang dilakukan Angelo Lopez. Tonton saja kesenangan, tapi keberanian orang ini layak dikagumi, tidak ada yang berani menantang Angelo Lopez sejak lama. Orang-orang di seluruh arena pacuan kuda berkumpul bersama dan berdiskusi dengan antusias tentang tantangan ini dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Tentu saja, semua orang tidak optimis dengan Aiden Enzo. Pandangan masam. Anda lihat, Anda bahkan tidak bisa memakai baju balap, itu staf yang menginstruksikan Anda untuk memakainya. Banyak orang mulai bertanya-tanya, bukankah ini konyol dan realistis untuk menjadi lucu? Berita bahwa Aiden Enzo menantang Angelo Lopez menyebar seperti api dan dengan cepat menyebar di lingkaran ini. Banyak orang yang tidak datang untuk bermain dengan mobil hari ini, setelah mengetahui beritanya, semuanya bergegas dari berbagai tempat di kota Zhangjiang. Acara besar, Aiden Enzo menantang Angelo Lopez, dewa mobil Zhangjiang. Oleh karena itu, kota Zhangjiang sangat sibuk hari ini. Di jalan, mobil mewah, mobil sport, dan mobil modifikasi keluar satu demi satu, bergegas ke Gunung Longyan ke segala arah. Bu, kenapa ada begitu banyak mobil mewah? Kemana mereka pergi? Banyak anak-anak di jalan sangat penasaran ketika melihat begitu banyak mobil mewah berdengung melewati mereka. Orang dewasa bahkan lebih tercengang, apa yang terjadi di jalan ini hari ini. Pesta mobil mewah. Pada akhirnya, bahkan Biro Pengatur Lalu Lintas dikerahkan dan turun ke jalan untuk menjaga ketertiban. Ada terlalu banyak mobil mewah, yang masing-masing level 1 juta, atau bahkan level 10 juta, dan bahkan mobil mewah raksasa seperti Ariton Almada dan Bugatti Veyron ada di jalan. Saya tidak mampu membelinya. Kemacetan besar. Sekelompok generasi kedua yang kaya, semuanya terhalang di jalan, menamparkan setir dan mengutuk. Pemilik mobil biasa itu semua takut untuk menghindarinya, dan membuka jarak puluhan meter. Khawatir, jika ini terjadi, Sweet akan hilang. Apa yang terjadi? Ketua tim pengatur lalu lintas juga tercengang. Ketika mendengar ratusan mobil mewah diberangkatkan di jalan. Dan di sini, pertandingan antara Aiden Enzo dan Angelo Lopez hampir dimulai. Seluruh arena dikosongkan, dan semua orang berdiri di tribun, melihat ke layar elektronik besar. Seluruh trek ditutupi dengan monitor, layar elektronik besar, siaran langsung. Di lintasan, Angelo Lopez sudah siap. Dia mengenakan setelan balap merah. Sebelum dia masuk ke mobil, seorang gadis yang seksi dan harum membawakannya sampahnya untuk memberi selamat kepadanya terlebih dahulu. Angelo Lopez mengarahkan jari tengahnya ke Aiden Enzo, dan berkata dengan nada menghina, "Saya harap Anda tidak akan kalah terlalu parah." Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu mobil dan masuk. Dan di sini, Aiden Enzo mengangkat bahu tak berdaya, dia tidak punya mobil sekarang. Tidak seorang pun di antara hadirin yang mau meminjamkan mobil kepada Aiden Enzo, yang pada awalnya membuatnya malu. Jadi ini sampah terkutuk, dia bahkan tidak punya mobil. Banyak orang terus mengejek dan tertawa. Aiden Enzo memandang Mian Rizzo tanpa daya, dan Mian Rizzo berkata dengan enggan, "Ayo kita kendarai mobilku untukmu, bisakah kamu mengendarainya? Jangan menabraknya, atau kamu tidak akan mampu membayar." Mian Rizzo sekarang sangat kesal dengan Aiden Enzo. "Jika saya harus bertanding, apa yang harus saya lakukan jika kalah?" Tapi tidak mungkin, Aiden Enzo membawanya sendiri, dia tidak bisa membenarkannya tanpa bantuan. Namun, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, saya tidak bisa mengendarai mobil Anda, itu benar-benar memukul saya, dan saya tidak mampu membayar." Singkatnya, penonton meledak tawa. Ini sampah sialan. Kemudian Aiden Enzo pergi ke samping, menyukai 86, dan berkata kepada teman di sebelahnya, "Saudaraku, pinjam mobilmu untuk mengemudi." Sobat itu melirik Aiden Enzo, "Tidak masalah," dan berkata, "Oke, saya akan menjadi orang yang baik, tapi hati-hati, ini 86. Aiden Enzo memberi isyarat oke dan berkata sambil tersenyum, "Oke, jika rusak, saya akan membayar." Mian Rizzo melihat pemandangan ini, dan giginya gatal karena kebencian. Apa yang terjadi dengan Aiden Enzo ini? Apakah Porsche 911 Anda lebih rendah dari AE86? Segera, permainan dimulai. Angelo Lopez sudah siap. Dia duduk di dalam mobil dengan api percaya diri di matanya. Dari jendela mobil, dia melirik Aiden Enzo di trek di sebelahnya dengan jijik. "Haha, benar saja,
Dia adalah seorang sampah, dan dia masih paham dengan kondisi mobil tersebut. Di ruang pemantauan, sekelompok orang mengelilingi layar lebar, dan ada berbagai data terpasang. Ini adalah analisis data profesional. Di tempat kejadian, banyak analis di industri balap juga menaruh perhatian. Tentu saja, mereka terutama fokus pada analisis data Angelo Lopez, karena dia akan berpartisipasi dalam kompetisi internasional pada paruh kedua tahun ini, dan dia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi F1. Lacak siaran langsung dan pemantauan onboard juga disiarkan langsung. Angelo Lopez, setampan sebelumnya, telah memikat banyak pembalap wanita dan model mobil. Seluruh ruang pemantauan dipenuhi dengan sorakan dari gadis-gadis. Di sisi lain, Aiden Enzo masih memahami dengan kondisi mobil di dalam mobil, melihat ini, melihat itu, dan bergumam, kopling kiri dan rem kanan. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.